Jalan Lepis yang tua. Yang hitam itu, yang agak-agak panjang itu, yang lepis itu, yang apa itu? Pakai kan jalan Lepis yang ada yang merah, itu bisa dipakai itu. Malam ini aja ya, jangan cek-cek, tak ada dapat harga segitu lagi. Merah 15.000. Berarti bisa pakai jalan Nikos kaki. Baik kakak, kita mulai dulu ya, sambil menunggu yang lain masuk. Suara saya ada terdengar musik-musik nggak kakak? Tidak. Tidak, oke. Soalnya tetangga lagi bermain musik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ini sudah banyak ya kita di Tatap Maya. Kita sudah sampai di persiapan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini 2 JP saja ya kakak. Sebelum kita lanjut, silakan ya kak dipimpin doanya satu orang. Pimpin Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, supaya kita diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Jas sudah memimpin doa Sama-sama. untuk kita ya. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar hari ini. Baik kakak, kita mindfulness dulu. Ini yang dari penggerak biasanya udah paham ini Kak Jas ya. Baik kakak, tenangkan hati dan pikiran. Sebelumnya ini dulu, pejamkan matanya dulu. Boleh tenang dulu. Musik lah kak, musik. Musik. Nah, Kak Jas boleh pakai musik. Musiknya belum disiapkan ini. Nanti Aduh, ngantuk saya pula. tak tahu pula kalau ini. Kalau tahu tadi saya tidur semua kak. Nah, itulah nanti tidur pula kasih musik kan. Oke, kakak semua coba kosongkan pikirannya, fokus ya. Dipejamkan dulu matanya agar kita bisa lebih fokus dalam belajar untuk memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, 2 menit ya kakak. Pejamkan mata biar tidur. 2 menit tapi. 2 menit. Jadi ngantuk pula itu. Hilang konsentrasi di bawah bubar nih. Kacau betul. orang yang kusuk hilang konsentrasi di bawah bubar nih. Aduh. Pejamkan mata jadi ngantuk. Matikan dulu suara dia, matikan. Iya ya.
Oke, Kakak. Baik, Kak Noven, apa yang Kakak rasakan? Apa yang Kakak dengar? Dari suara-suara sekitar mungkin? Masih mute, Kak? Masih mute? Oke. Suara jangkriknya yang terdengar nampaknya suara mesin, Kak. Saya tinggal di dekat mesin. Oke, kalau Kak Isan? Suara musik, Kak. Suara musik. Bu, Kalau Kak Amel apa Kak Amel? Angin bersepoi-sepoi. Oh, sepoi-sepoi. Di luar ya, Kak? Oke, berangin ya. Kalau Kak Oki, gimana Kak Oki? Apa yang didengar Kak Oki? Suara musik, Kak. Sebelah lagi main musik. Oke, lagi main musik. Iya. Kak Rauzan? TV yang di Pinang itu masih bagus. Suara kipas. Suara kipas. TV yang di Pinang itu masih bagus. Kalau Kak Maya? Masih bagus. Kenapa, Dek? Suara lastri dan suara musik. Oke, siap. Oki Desi, Bripka Riko Wirman. Yalah, nanti Bripka. Baik Kakak, ini kesepakatan kita bersama ya, selalu mengingatkan lagi ya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, jadi Kakak nanti kalau ada gangguan teknis, informasikan saja ya. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu merefleksikan koneksi antar materi ya dari modul 1 dan juga modul 2. Nah, nanti Kakak menceritakanlah dapat bagiannya masing-masing. Nah, yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, agenda kita yang pertama refleksi antar materi ini 30 menit ya. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, baik itu pengantar tugasnya, penjelasan teknis, juga refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penilaian dan lini masa itu 20 menit. Dialog itu nanti kita diskusi dan tanya jawab 7 menit dan penutup 3 menit. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau memberikan satu ice breaking? Ada nggak Kak yang mau memberikan satu ice breaking? Sebelum kita lanjut nih. Kak Amel? Punya ice breaking nggak? Kurang sehat, Kak. Oh, kurang sehat. Baik. Kalau Kak Noven? Ada, Kak. Tak ada. Tak ada, jarang pakai ice breaking. Oke. Kalau Kak Jas, ada nggak Kak Jas ice breaking Kak Jas? Tuh, kue. Kalau nggak ada, saya aja nanti ngasih ice breakingnya. Oke. Ice breakingnya kita malam ini supaya tak ngantuk lah. Kita ice breakingnya menyambung kalimat aja. Oke. Menyambung kalimat, saya membuat kalimatnya, satu kalimat, nanti saya akan passing ke siapa kawannya. Dan yang saya passing bola itu menyambungkan kalimatnya dari kalimat saya yang terakhir.
Setelah itu, setelah saya passing, menyambung, nanti yang berikutnya akan passing ke kawan yang lainnya, ke kakak yang lainnya, oke? Bisa dipahami kakak-kakak? Oke. Oke, siap. Kak Amel, semangatlah sikit. Kak Nopen, semangat kan Kak Amel tuh, Kak Nopen. Demam dia. Oke, yang lain on semua kan? Oke, saya mulai. Nanti kakak yang lainnya menyambung kalimat saya yang terakhir ya. Membuat satu kalimat. Saya mulai. Dengan berolahraga, tubuh akan menjadi sehat. Passing ke Kak Nopen. Sehat akan menjadi kita rajin belajar. Lanjut Kak, siapa Kak? Kamel. Belajar sepanjang hayat. Passing Kak Mel. Passing ke Kak Maya. Hayat apa ya? Ayat Al-Quran. Hayat cinta. Cinta. Kak Amel, Kak Maya, Ke passing. Lastri. Cinta. Lastri. Apa? Cintai ususmu, minum ya. Cintai dirimu dengan berolahraga. Cintai tubuhmu dengan berolahraga. Nah. Oke, lempar ke Kak Isan. Halo? San. Ada orangnya. Sana. Bukmar aja. Dia mencari yang bujang Pak Noken. Oh gitu. Bukmar. Bukmar, mana Bukmar hilang pula dia? Tadi ada. Udah hilang dia. Lah lanjut Bukmar, apa katanya? Kalimatnya. Belajar setiap saat itu aja lah. Olahraga terakhir dia. Olahraga Bukmar pertama. Olahraga. Izin ya Kak, saya mau menyimak aja dulu. Lagi banyak tamu, soalnya ada pesta. Baik Kak, baik. Oke. Olahraga kalimat pertamanya Bukmar. Lanjut. Olahraga badan sehat. Hah? Lanjutlah dulu, kupikir-pikir dulu. Olahraga badan sehat. Olahraga lanjutkan gitu. Tapi nama belum sama sekali ya. Sama Oke, siapa mana, lanjut? Lanjutlah. Ayo olahraga biar kita sehat. Ayo berolahraga biar kita sehat. Ya, Sama lanjut. siapa? Siapa Bukmar? Lanjut. Sama siapa lanjutnya? Oke. Reza. Sama Hulul. Iksan. Hulul Amri, mana? Sehat selalu. Sehat selalu. Ya, ke siapa Pak Ulul? Kasih ke Rauzan. Mana Rauzan? Selalu cinta kamu. Rauzan belum nampak. Kak Rauzan ke siapa? Ke Kak Oki. Oke, belum Kak nampak. Oki-nya lagi keluar itu, Kak Oki-nya keluar. Nah, masuk lagi. Oh, udah masuk dia. Ayo Kak. Udah hilang. Kak Oki aja yang tinggal nampaknya. Kak Oki mana? Ni saya. Kau naik pun tadi, makanya saya keluar. Suara pelan. Oke, dah. Oke, finish. Oke, terima kasih Kak Jas untuk ice breaking-nya ya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama ini refleksi ya, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Masih ingat nggak Kakak untuk modul 1 dan 2?
Masih ingat, Kak? Modul 1 kemarin tentang apa, Kak? Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke. Apalagi? Masih di modul 1, Kak. Ya. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ya, itu tentang aset ya. Habis itu yang 1.3-nya pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Oke, pembelajaran Yang berdiferensiasi. Ya, yang ke 1.4-nya isu-isu sosial dalam PJOK. Oke. Setelah itu pengembangan kurikulum PJOK. Ditutup 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Oke, baik. Yang lain? Modul 2. Modul 2, Kak, yang lain. Kak Noven, masih ingat nggak Kak Noven? Oh, modul 2 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke. Yang 26-nya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lanjut. Keterampilan belajar apa ya? Keterampilan pedagogi. Guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, itu aja, Kak. Itu aja? Ya, itu yang ingat. Ada. Oke. Kak yang lain masih ingat modul 2? Oh, mengenai SEM satu lagi, SEM. Oke, SEM. Ada lagi nggak? Asesmen otentik. Modul 2 itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yaitu yang pertama keterampilan mengajar penjas yang efektif. Oke, apalagi Kak Jas? Pendidikan gerak ya? Ya, setelah itu 2.6-nya pembelajaran asesmen otentik. Otentik. Ya, 2.1-nya sampai 2.5 itu 2.1-nya yang pertama keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang 2.2-nya strategi mengajar PJOK. Setelah itu model pendidikan gerak. 2.4-nya model pendidikan kebugaran. Ditutup 2.5-nya pembelajaran sport education. Sport education model. Siap. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Kak, di sini nanti akan saya bagikan link Padlet ya. Kakak mau, sebelum ini ada tawaran dari saya ini. Mau nulis di Padlet atau mau open mic? Kalau open mic tetap kebagian semua ya. Open mic aja. Semua. Open mic. Ada juragan open mic-nya dah buka. Kalau kakak-kakak yang lain, mau open mic atau mau Padlet? Padlet aja. Oke, Padlet. Yang mau open mic tak payah nulis ya, Kak? Oke, boleh. Saya kasih link Padlet aja ya. Biar lebih santai dalam berpikirnya. Oke, silakan Kak dibuka Padletnya.
Saya sambil ya di rumah sakit soalnya. Silakan Kak Reza. Maaf Bu ya, saya lagi di UGD Bu. Oke Kak, aman Kak, aman. Suruh registrasi dari UGD. Ya, ada Kak Saiful, Anak saya sejauh ambil mana gitu. sejauh tujuan ketercapaian gitu. pembelajaran yang pas? Gimana? Oke. Kak Novendri, pembelajaran PJOK yang efektif adalah pembelajaran yang mencapai tujuan belajar peserta didik dengan baik. Oke, baik. Kak Jasri. Mengajar PJOK yang efektif yaitu sebagai guru mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Ada Kak Amel. Mengajar PJOK yang efektif itu adalah guru mengetahui tujuan pembelajaran, menguasai materi pembelajaran, dan mengajak siswa terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Kak Marleni, keterampilan mengajar PJOK yang efektif mencakup kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini termasuk penggunaan metode yang bervariasi, penilaian yang adil, serta kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Oke. Ini punya siapa, Kak? PJOK efektif menurut saya yaitu berpusat pada peserta didik dan bisa Oke, silakan Kak Oki. Kak, izin Kak menjawab. Saya tak bisa pakai itu Kak. Oke, silakan Kak. Ya, PJOK yang ada itu Kak, kalau menurut saya pendekatan guru pada murid dapat menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan semua murid tanpa memandang disabilitas ataupun bakat. Oke, baik. Kasih Kak. Ya. Silakan Kak Azmizar. Kalau menurut saya pembelajaran PJOK yang efektif itu dengan mempelajari keadaan siswa dan memahami perkembangan jiwa anak, kemudian memastikan pembelajaran terpadu dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Terima kasih Kak. Oke, berorientasi pada tujuan Pembelajaran. capaian pembelajaran ya. 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 Oke, Kak Ihsan. PJOK efektif menurut saya yaitu berpusat pada peserta didik dan bisa mengetahui kebutuhan murid serta baik dalam gaya belajar dan keanekaragaman pada kita.
Kak Maya, melakukan kegiatan aktivitas yang dilakukan yang berpusat pada peserta didik dengan nyaman untuk mencapai tujuan bersama. Kak Rauzan, saya memahami bagaimana cara memahami karakter masing-masing peserta didik. Yang efektif di sini membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi agar anak-anak senang saat pembelajaran PJOK. Oke. Ada Kak Noven. Karena dilihat dari hasil yang dicapai sudah bagus dan peserta didik bisa melakukan kegiatan yang diajarkan. Kak Jasri, sudah karena pembelajaran yang saya lakukan sudah mulai memenuhi kebutuhan peserta didik. Kak Gamelia, sudah karena dilihat dari hasil capaian peserta didik lebih dari separuh sudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Oke, baik Kak Ulul, silakan. Kak, apakah pemahaman yang terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Kalau menurut saya sudah, karena di sini saya sangat memenuhi kebutuhan anak-anak dan selalu mengikuti apa yang ingin dia lakukan, seperti misal bermain bola, baik itu bola kecil maupun bola besar, saya selalu mengikuti atau memenuhi kebutuhan. Terima kasih Kak, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Ulul. Sama-sama. Sudah ada Kak Lastri. Sudah karena dalam pembelajaran yang saya lakukan, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kak Isan, sudah dengan program kita yang telah kita lalui dari modul ke modul, perubahan paradigma itu pasti ada karena kita telah menemui bahan-bahan di sini baik yang berpusat pada peserta didik, diferensiasi dan isu-isu sosial. Oke. Kak Marlaini, sudah hal ini dapat dilihat dari pemahaman peserta didik dalam menerapkan hasil pembelajaran dalam praktik PJOK. Kak Rauzan, sudah karena saya melakukan pembelajaran
PJOK sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Oke, yang belum mengetik untuk open mic ya. Kak Azmizar, Kak Oki, boleh open mic. Silakan Kak Oki, Kak Azmizar. Karena kakak dengan menjawab pertanyaan ini nanti bisa mengetahui ya tugas selanjutnya apakah bisa ini kan bisa lancar atau bagaimana. Kak Oki, adakah di sana Kak Oki? Kak Azmizar? Ada Kak. Iya Kak, ada Oke, saya. silakan. Hadir Kak. Ya, saya dulu ya Kak yang menjawab. Baik, silakan Kak. Ya, kalau saya sudah Kak, karena sudah mempersiapkan fasilitas olahraga yang baik untuk media pembelajaran PJOK, kemudian mengikuti etika dan norma saat menggerakkan anggota badan. Terima kasih Kak. Oke, siap. Kalau Kak Oki bagaimana Kak Oki? Kalau saya sudah Kak, ya, dapat dilihatnya dari hasil pengetahuan siswa saya. Dari pengetahuan siswa ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Oki. Untuk pertanyaan ketiga, sejauh apa pemahaman terkait strategi mengajar? Kalau Kak Jasri, strategi mengajar adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik dalam mencapai tujuan. Oke, baik Kak Jasri, boleh open mic Kak Jasri? Tentang strategi mengajar ini Kak Jasri? Kak Jas? Saya Kak. Ya, boleh open mic Kak Jas tentang strategi mengajar ini Kak Jas. Aku tadi saya jawab. Ya, untuk strategi mengajar tadi saya jawab yaitu langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar untuk meningkatkan peluang peserta didik dalam mencapai pembelajaran. Yang mana strategi mengajar ini berkepentingan dengan bagaimana peserta didik dilibatkan atas aktivitas pembelajaran dan interaksinya tersebut dipandang mendukung tumbuhnya motivasi, semangat, serta daya tarik proses belajar yang diikuti peserta didik. Untuk kepentingan tersebut dalam wilayah strategi pengajaran atau pembelajaran. Di mana strategi ini dikenal dengan strategi kognitif, kooperatif, strategi protection atau pengajaran sebaya, strategi berpangkalan, strategi pemecahan masalah, dan terbimbing yang dijelaskan di modul LMS. Sedangkan pentingnya strategi ini yang pertama yaitu meningkatkan aktivitas pembelajaran, yang kedua mengatasi perbedaan individu, yang ketiganya meningkatkan motivasi peserta didik, serta peningkatan keterampilan pembelajaran. Sekian Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Jas. Kalau yang kita pelajari kemarin, ada berapa Kak Jas strategi mengajar ini Kak Jas? Kakak yang lain masih ingat nggak strategi mengajar yang kita bahas kemarin itu di modul 2? Ada berapa? Ada 2 ya. Apa saja tuh Kak? Strategi non-instruksional dan instruksional ya. Oke, baik.
Kak Noven, strategi mengajar adalah bagaimana kita mengatur pembelajaran supaya berjalan sesuai kita inginkan. Kalau Kak Lastri, strategi mengajar yaitu cara atau metode yang dilakukan guru untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Kak Amel, strategi mengajar adalah rencana yang akan dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi mengajar PJOK harus bisa membuat siswa menjadi senang, sehingga siswa mudah bergerak dengan aktif. Oke, kalau Kak Ihsan, menurut saya terkait strategi mengajar sangat beragam, mulai dari perencanaan, eksekusi, umpan balik, refleksi, dan melakukan tindak lanjut untuk perbaikan untuk pelajaran selanjutnya. Oke. Kalau Kak Maya, strategi mengajar yaitu cara yang dipilih untuk menyampaikan tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kak Marlaini, guru memiliki peran penting untuk mencapai kegiatan belajar, mengajar lebih efektif dan menyenangkan. Guru harus memiliki strategi mengajar yang tepat agar optimal dan pembelajaran berjalan dengan baik. Oke, ini siapa Kak? Ini mengajar. Strategi mengajar adalah umpan usaha guru dalam menggunakan beberapa bahan dan metode agar dapat mencapai tujuan tertentu. Di kolom chat sudah ada Kak Saiful Hidayat. Strategi mengajar bagaimana kita bisa memahami situasi dan kondisi peserta didik dan memberikan umpan balik terhadap peserta didik. Oke, yang mau open mic silakan. Baik, Kak Kak. Oki, Ya. ya. Kalau Kak menurut Azmiza. saya strategi pembelajaran itu di mana kita sebagai seorang guru bisa mengatur lingkungan pembelajaran sehingga siswa kita dapat melakukan 2 atau lebih tugas secara bersamaan. Itu menurut saya, Kak. Makasih. Oke, kalau Kak Oki bagaimana? Ya, Kak Ulul silakan. Kak Ulul silakan. Masih off. Ya Kak. Ya Kak. Kalau menurut saya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Itu kalau saya pribadi, itu kalau strategi saya itu mulai biasanya saya bikin anak-anak tuh happy duluan, bermain, terus baru ke jenjang yang serius, materi, terus sampai ke pembelajaran, sampai ke praktek, sehingga agar mereka memahami praktek yang pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih Kak. Oke. Makasih Kak Ulul. Kak Oki bagaimana Kak Oki? Ya Kak. Ya silakan. Kak bisa di kolom chat Boleh? Boleh di kolom chat boleh. Oh, saya di kolom chat ya Kak ya? Ya silakan. Yuk. Untuk pertanyaan yang keempat, Kak Jasri, ya karena peserta didik telah dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran dan interaksinya tersebut sudah mendukung tumbuhnya motivasi, semangat, serta daya tarik proses belajar yang diikuti peserta didik. Ada Kak Amel, menurut saya sudah karena dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak bergerak aktif. Ada beberapa siswa yang tidak aktif, saya kasih motivasi sehingga dia ingin bergerak. Kak Lastri, sudah karena dari pemahaman saya terhadap strategi mengajar, saya yakin untuk dapat menerapkannya kepada peserta didik sehingga proses pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan. Kak Rauzan, sudah karena sebagian besar peserta didik
sudah bisa menjalankan tugas gerak yang saya berikan. Kak Marla ini sudah, hal ini dapat dilihat dari besarnya minat dan motivasi belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Kak Maya, iya, karena dengan adanya strategi mengajar tersebut, ya, bisa mendukung terhadap pembelajaran PJOK yang melibatkan peserta didik agar lebih aktif dalam belajar. Kak Noven, sudah dilihat dari peserta didik begitu semangat dan seriusnya dalam mengikuti pembelajaran. Oke, ada Kak Oki untuk pertanyaan yang kedua ya, ketiga. Strategi mengajar, bagaimana saya menyampaikan materi mengajar dengan mudah dan mampu membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, pemahaman dari Kak Saipul. Pemahaman saya di dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik sudah berjalan dengan memberikan kebebasan memilih olahraga di dalam ekstrakurikuler yang didukung sekolah. Dalam pembelajaran sudah juga, karena peserta didik bersemangat dalam pembelajaran PJOK. Oke, baik. Pertanyaan keempat, menurut Kak Ihsan, menurut saya dengan adanya strategi mengajar yang beragam, kita bisa melihat minat peserta didik. Oke, yang belum open mic, silakan. Yang belum menyampaikan pendapatnya. Baik, Kak Ulul, silakan. Apa tadi ya? Apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah, karena di sini saya bisa melihat dari mulai dari bakat mereka, terus dari bakat mereka aja, Kak. Jadi mulai dari bakat mereka nanti bisa tahu. Jadi strategi itu sudah mereka mencapai olahraga. Oke, Kak Ulul. Oke. Kak Azmizar, bagaimana Kak Azmizar? Menurut Kakak gimana? Apakah sudah memahami? Tujuan pembelajaran yang telah kita terapkan, yang saya alami sekarang enggak? Makasih. Oke. Tujuan pembelajarannya enggak? Baik. Ada Kak Oki, pemahaman saya di dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik sudah berjalan karena siswa-siswa saya sangat bersemangat dalam pembelajaran PJOK. Untuk pertanyaan yang kelima, Kak Jasri, model pendidikan gerak merupakan tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan seluruh tahapan usia dan perkembangan anak. Kak Noven, model pendidikan gerak yaitu bagaimana guru sebagai model dalam pembelajaran agar dapat dicontoh oleh peserta didik. Kak Amel, pembelajaran yang berfokus pada perkembangan gerak dasar. Kak Lastri, pendekatan
atau metode dalam pendidikan yang menekankan pentingnya aktivitas fisik dan gerakan dalam proses pembelajaran. Kak Rauzan, model pembelajaran yang berfokus pada gerak. Oke. Kak Marleni, model pendidikan gerak yaitu menekankan pada penugasan konsep gerak, kerangka gerak. Program ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh ya. Konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan. Oke, lengkap nih ya. Kak Maya, pembelajaran PJOK yang menekankan pada konsep dan konsep gerak yang berproses, yang proses belajarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan siswa. Berdasarkan modul kita pelajari, fokus pada pengembangan kesadaran tubuh. Oke, baik. Silakan yang open mic. Langsung saja, Kak. Oke, Kak. Saya open mic. Kalau menurut saya, dalam model pembelajaran ini, siswa menjadi pusat kegiatan belajar mengajar dan bertujuan mengembangkan pola pikir kritis siswa. Makasih, Kak. Oke. Silakan yang belum. Ya, Kak Ulul, silakan. Saya Kak, sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Yang kalau untuk pemahaman saya sering melakukan variasi-variasi dari 3 gerak tadi, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, siap. Kak Ihsan tadi ya. Berdasarkan modul kita pelajari berfokus pada pengembangan kesadaran tubuh dan keterhubungan dalam gerakan. Di kolom chat sudah ada Kak Saiful Hidayat. Sejauh saya pahami, pendidikan gerak adalah siswa aktif dan kreatif di dalam proses pembelajaran PJOK. Baik. Kita lanjut. Sudah ada Kak Jasri untuk pertanyaan ke-6. Sudah, karena untuk tingkat SD saya sudah mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan. Kak Maya sudah karena mengutamakan kebutuhan, minat, dan potensi individu peserta didik. Kak Rauzan sudah karena saya selalu merancang pembelajaran PJOK dengan berfokus pada gerak. Oke, yang biru ini punya siapa, Kak? Sudah, bagaimana peserta didik dapat mempraktekkan model pendidikan gerak? Dikasih nama ya, Kak ya. Kak Lastri, sudah. Model pendidikan gerak memiliki berbagai aspek yang sangat penting untuk peserta didik, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mengintegrasikan fisik, kognitif, dan emosional, dan pembelajaran yang relevan dengan kondisi nyata peserta didik. Oke.
Kak Marlaini, sudah hal ini terlihat dari pemahaman mereka dalam merespon perintah untuk melakukan gerak pada pembelajaran. Oke, silakan. Ada yang mau open mic? Silakan yang mau open mic. Ya Kak. Ya, Kak Mizar. Kalau menurut saya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran konvensional, kemudian model inquiry, model kooperatif, dan model pembelajaran yang taktis. Makasih Kak. Oke. Di kolom chat ada Kak Saiful Hidayat, sudah karena setiap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan model dalam pembelajaran yang relevan dan sesuai situasi dengan kondisi lapangan. Silakan Kak Ulul. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah, karena di sini saya sering menerapkan praktek, Kak. Itu aja, Kak. Terima kasih. Saya menerapkan praktek. Kalau menurut Kak Oki, bagaimana Kak Oki? Kak Oki? Oke, kalau menurut Kak Oki sudah. Ngerti Kak saya. Oke. Sesuai dengan kondisi tempat siswa praktek ya. Pertanyaan selanjutnya tentang model pendidikan kebugaran. Kak Jasri, model pendidikan kebugaran yaitu pendekatan yang memfokuskan pada konsep, prinsip, dan strategi mengajar dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Kak Maya, model pendidikan kebugaran yaitu model pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kak Marlaini, model pendidikan kebugaran adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Kak Rauzan, model pembelajaran yang menekankan pada kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Lastri, pengembangan kebiasaan hidup sehat yang melibatkan aktivitas fisik, pola makan yang sehat, dan pengelolaan kesejahteraan fisik dan mental. Kak Ihsan, dalam model pendidikan kebugaran mengikutsertakan siswa dalam proses pembelajaran. Kak Noven, pemahaman saya model pendidikan kebugaran yaitu pendidikan jasmani yang menekankan pengajaran gaya hidup aktif. Oke, silakan. Ada lagi yang mau open mic? Kak Azmizar? Kalau saya hampir sama dengan Pak Nopen, cuma tambahannya melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Makasih. Oke, siap. Kak Ulul?
Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran jasmani? Kebugaran. Kalau menurut saya modelnya itu dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fisik, mental, itu aja Kak. Terima kasih. Oke, siap. Kalau menurut Kak Hidayat, model kebugaran adalah kegiatan yang dilakukan seluruh peserta didik dengan bergerak sesuai dengan kemampuan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kak Jasri, iya, karena peserta didik sudah bergerak aktif dan bisa memahami secara mendalam tentang pentingnya kebugaran jasmani. Kak Marleni, sudah. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan sehari-hari peserta didik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kak Lastri, sudah. Model pendidikan kebugaran saya mengerti dan paham cara memotivasi peserta didik agar memiliki pola hidup yang sehat dengan berbagai latihan. Kak Maya, sudah, karena dengan adanya model pendidikan kebugaran ini dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat memotivasi peserta didik untuk bergerak aktif. Kak Rauzan, sudah, karena materi yang saya ajarkan sangat berhubungan dengan aktivitas peserta didik sehari-hari, contohnya sepak bola, bola voli, dan lain-lain. Kak Ihsan, sudah, karena disampaikan Kak Rauzan dan Kak Maya. Oh, gitu. Boleh gitu ya, Kak Ihsan? Sudah, peserta didik sudah bisa menerapkan hidup sehat sesuai dengan pembelajaran kebugaran. Oke, dari Kak Nopen ya. Silakan kakak yang belum ini. Kak Azmizar, Kak Ulul. Baik Kak, kalau menurut sudah. saya untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari tanpa merasa lelah. Makasih Kak. Oke, baik. Oke, saya Kak. Ya, silakan. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah Kak. Karena dalam kegiatan sehari-hari itu sudah sering dilakukan peserta didik di sekolah. Baik itu berolahraga, maraton, segala macam, sampai bermain. Baik itu bola besar maupun bola kecil. Sudah sering dilakukan Kak. Terima kasih. Oke, siap. Oke, ada Kak Oki. Model kebugaran adalah menekankan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sudah, karena setiap kita mengajar melakukan kebugaran peserta didik. Kalau menurut Kak Saiful, sudah, karena setiap kita mengajar sudah memberikan salah satu kebugaran peserta didik. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sam menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran bagi peserta didik. Oke, itu menurut Kak Jasri. Kak Marlaini, Sam ialah model dari kurikulum serta instruksi yang bertujuan memberikan pengalaman otentik bagi peserta didik saat berolahraga yang syarat nilai pendidikan dalam konteks PJOK. Kalau Kak Maya, SEM yaitu pembelajaran dalam PJOK yang tidak hanya berfokus ke pengembangan keterampilan motorik, melainkan memberikan suatu pengetahuan, pengalaman sikap dalam kehidupan nyata. Kak Lastri, SEM adalah pembelajaran PJOK yang melibatkan seluruh peserta didik
pada proses pembelajaran dan memanfaatkan aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Kak Rauzan, siswa tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga sebagai wasit, pelatih, dan lain-lain. Sam dapat membuat siswa menjadi aktif, antusias, dan kompeten dalam olahraga. Kak Noven, Sam yaitu yang mana peserta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar. Oke, baik. Dari Sam, saya dapat hal baru tentang melibatkan ke semua peserta didik. Ada wasitnya, ada panitianya, dan lain-lain. Kak Ihsan. Silakan, Kak yang mau open mic. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, SEM ini dalam PJOK, Sport Education Model ini yaitu model yang digunakan untuk mengintegrasikan fungsi dan makna dalam PJOK. Kemudian peserta didik dapat melakukan aktivitas mandiri, salah satu dengan menganalisis aset yang ada di sekolah. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Kak Ulul bagaimana? Baik, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education, di model pendidikan olahraga di sini kalau menurut saya itu sangat bagus karena melibatkan seluruh baik itu seluruh peserta didik, mulai dari peserta didik hingga membentuk wasit dan lensman dan segala macam. Itu aja, Kak. Oke. Terima kasih. Kalau Kak Oki, dari SEM saya dapat pengalaman baru mengembangkan keterampilan dan kebugaran. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kak Jasri, pembelajaran SEM ini sebenarnya ada sebagian sudah saya terapkan di sekolah saya dalam berbagai peran peserta didik. Namun hal tersebut belum saya lakukan secara utuh seperti apa yang saya dapatkan di sini. Dan pembelajaran ini sangat menarik untuk diterapkan agar seluruh peserta didik aktif dalam bergerak. Oke, Kak Marleni sudah. Hal ini terlihat dari pemahaman peserta didik dalam melakukan kegiatan sesuai dengan perintah atau instruksi. Kak Maya, menurut saya pembelajaran SEM ini dapat melibatkan peserta didik menjadi seorang peran utama dalam proses pembelajaran. Karena mereka terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi kegiatan olahraga tersebut. Oke, Kak Lastri, sudah karena dengan pemahaman saya terhadap SEM, saya akan menerapkannya pada peserta didik dengan memanfaatkan aset yang ada. Kak Rauzan, sudah karena sudah saya lakukan sendiri dengan membagi peserta didik menjadi berbagai peran dalam suatu permainan. Kak Noven, sudah karena dalam pembelajaran SEM ini semua peserta didik bisa guru melibatkan semua dengan peran yang berbeda-beda. Oke, silakan Kakak. Ada Kak Hidayat, sudah karena pembelajaran ini sebelum sudah dilakukan tapi namanya nggak tahu. Oke, ya memang ya Kak ya. Kita kadang sudah melakukannya tapi nggak tahu kalau itu SEM. Silakan Kak Ulul. Ya. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, sudah.
Nah, saya seperti Kak Hidayat tadi, sering dilakukan suatu permainan itu, cuma nggak tahu kalau permainannya itu same gitu, karena membuat peserta didik aktif. Itu aja Kak. Oke. Sama juga ya dengan Kak Oki ya. Ya, Sudah melakukannya, tapi nggak tahu kalau itu pembelajaran SEM. Kalau Kak ya Azmizar nanti. bagaimana Kak? Kalau menurut saya ya Kak, siswa berperan secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya Kak. Makasih. Oke, sesuai dengan perkembangannya. Iya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kak Jasri, asesmen otentik yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Nah, Kak Lastri, asesmen otentik adalah asesmen yang sangat penting. Dari asesmen otentik ini, saya dapat menentukan proses pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki peserta didik serta pembelajaran yang lebih dalam melibatkan seluruh peserta didik. Oke. Kak Maya, asesmen otentik yaitu cara mengukur kemampuan peserta didik secara nyata dengan menggunakan contoh asesmen seperti portofolio, presentasi, dan simulasi. Kak Isan, asesmen otentik karena penilaiannya dengan nyata. Intinya, asesmen otentik ini sangat berguna untuk pembelajaran PJOK. Oke. Kak Rauzan, asesmen otentik adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap suatu pembelajaran. Asesmen otentik yaitu proses evaluasi yang mengukur kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Ya, sudah ada Kak Saiful Hidayat. Asesmen otentik ini kita lakukan agar tahu ketercapaian kita sebagai guru terhadap murid. Oke, baik. Silakan yang open mic. Kak Ulul, Kak Azmi. Kalau saya asesmen otentik ini mengacu pada penggunaan atau keterampilan baik itu secara nyata atau relevan dengan situasi atau konteks di luar ruang kelas Kak. Makasih. Oke, kalau di luar kelas bisa nggak kita lakukan penilaian otentik? Bisa. Bisa. Oke, baik. Silakan Kak Ulul. Ya Kak, apa Kak soalnya? Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apa ya? Kalau pemahaman saya itu lebih ke bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap peserta didik untuk kedepannya Kak. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Sudah ada Kak Oki, asesmen otentik yang melibatkan untuk mengukur keterampilan terhadap kinerja siswa, prestasi, motivasi, sikap-sikap pada pembelajaran. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Sudah ada Kak Jasri? Sudah, karena saya selalu menerapkan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa masing-masing peserta didik secara optimal. Kak Maya, iya sudah, karena hal ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas keterampilan dan kognitifnya.
Kak Lastri sudah. Dengan adanya asesmen otentik ini, peserta didik akan sungguh-sungguh dalam pengembangan pembelajaran yang dilakukannya, dan guru juga dapat dengan jelas menentukan keterampilan dari peserta didik. Oke, Kak Rauzan. Sudah, karena saya selalu mengevaluasi pemahaman siswa dengan menggunakan asesmen otentik. Kak Noven, karena saya di setiap pembelajaran, saya selalu melakukan evaluasi. Oke, Kak Marleni, belum nih. Apakah mau open mic? Pertanyaan nomor 11 juga belum ya? Kak Marleni, adakah di sana? Oke, menurut Kak Saiful sudah, karena setiap pembelajaran saya akan memberikan evaluasi terhadap siswa. Kak Marleni? Kak Marleni, adakah di sana? Tak nampak Kak. Tunggu dulu saya ketik. Hilang tadi. Sini dia. Mana ya? Ni ada ni. Fikir dah habis tadi. Kak. Ada nomor 10. Makanya. Ya, silakan. Nomor 12 tadi ya. Itu pertanyaan. Nomor 12. Dia pakai HP. Oke, nomor 12. Apa itu? Apakah pemahaman saya terhadap mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah Kak, karena saya sering melakukan refleksi terhadap peserta didik. Itu aja Kak. Oke, melakukan refleksi ya. Kak Azmizar? Kopi aja. Kak Azmizar? Silakan Kak Azmizar. Jika ringan Kak, kalau menurut saya asesmen otentik itu Kak sudah saya terapkan karena dalam sehari-hari dalam kegiatan mengajar itu sudah mengukur tolak ukur kemampuan siswa, baik itu materi teori maupun praktek di lapangan. Sepertinya siswa dengan sudah menjelaskan dan memberi contoh, sudah mudah untuk memahaminya, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Ada Kak Oki, sudah, karena di setiap akhir pembelajaran saya selalu memotivasi siswa. Oke, untuk pertanyaan nomor 11 tadi, Kak Marla, ini asesmen otentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada pembelajaran yang relevan dalam pembelajaran. Oke. Tanya nomor 12, sudah, karena saya menerapkan bentuk penilaian. Oke, baik kakak-kakak. Kita lanjutkan dulu ya.
masih ada menyusul pertanyaannya nomor 12 tadi, Kak Amel. Sudah, karena di setiap materi pelajaran saya selalu mengambil nilai praktik. Karena kalau di PJOK nilai yang paling dominan itu adalah nilai gerak siswa. Oke, baik. Ini tadi sudah ya. Oke, Kak, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu adalah tujuan untuk mencapai paradigma ya, paradigma perubahan diri dan juga kelas dalam PJOK. Nah, jadi Kak, pada paket modul 2 kemarin ya, itu merupakan paket modul keterampilan pedagogik guru ya, guru PJOK terkhususnya yang berpusat pada peserta didik. Jadi Kakak nanti dalam membuat aksi nyata ya, keputusan apapun yang Kakak akan ambil dalam menentukan tujuan pembelajaran tadi, yang perlu Kakak ingat adalah mencantumkan ya paradigma perubahan diri dan juga kelas untuk PJOK agar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata. Nah, pada setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, kita sudah lewati ya Kak ya. Nah, Kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasikan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak itu dapat melakukan dimulai dari perencanaannya, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, kakak? Berarti itu dalam bentuk video ya, Kak? Iya, betul, Kak. Dalam bentuk video. Video pembelajaran. Oke, silakan Kak Amel. Kak Ade, videonya itu alami atau boleh diedit, misalnya kita menambah awal tuh kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, atau kegiatan penutup. Oke, baik. Untuk pertanyaan Kak Amel, saya ini dulu, ya, saya tunda dulu. Ada nanti ya. Oke, Kak. Baik. Oke. Silakan makasih, untuk yang lain, ada nggak? Kak Zmizar? Jadi Kak, dalam bentuk video maksudnya kan? Durasinya berapa tuh Kak? Terserah ya? Durasi 1 JP. 1 JP berdasarkan di kelasnya masing-masing. Misalnya SD berapa 1 JP-nya. 35 SMP menit. berapa, SMA berapa gitu. Iya Kak, makasih Kak. Ya, oke. Nah, refleksi ini kemarin masih ingat nggak Kak? Menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang what, so what tuh ya Kak? Iya, what, so what, no what ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajarnya ya, yang sudah dibuat. Itu memuat ada rencana asesmen otentiknya. Jadi modul ajar dan RPP yang kakak buat ada tujuan pembelajarannya jelas ya. Lalu ada asesmen otentik, jadi menggunakan itu ya. Nah, yang kedua ada rekaman videonya. Pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar ya di kelas masing-masing. Nah, rekaman videonya itu berisi yang pertama kegiatan awal. Nah, ini yang Kak Amel tanya tadi ya. Kegiatan awal ada kegiatan pembelajaran intinya maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara rencana pembelajaran, RPP atau modul ajar, dan video yang diunggah. Oke, ada yang mau ditanyakan Kak? Kalau untuk suaranya, Kak? Bagaimana? Kalau untuk suaranya, maksudnya kayak kemarin juga, harus terdengar suaranya. Iya, harus terdengar. Kalau nggak terdengar nanti ini terputus-putus, videonya nggak nyambung kan? Nah, seperti yang 30 menit kemarin, saya memeriksa video pembelajaran kakak-kakak, itu ada yang upload cuma kegiatan awalnya. Ada yang masih ingat nggak siapa yang mengupload kemarin, Kak? Mizar ngaku. Duh, macam mana saya mau menilai, Kak? Cuman ada kegiatan awalnya. Videonya terputus-putus tuh, Kak. Ada awal, ada isi, ada penutup. Soalnya HP kemarin pas ngambil tuh, Kak. Memorinya penuh pula. Banyak yang berarti sekarang harus ini ya, memorinya dipindahkan dulu datanya. Iya, atau untuk antisipasi kakak pinjam HP yang memorinya masih banyak gitu ya Kak ya. Iya Kak. Kak Ade. Kak Ade. Ya, silakan. Ya. Kak Ade, pembelajarannya itu di kelas apa di lapangan? Boleh Kak, boleh di kelas, boleh di luar. Gitu. Lebih bagus ya pembelajaran di luar ya. Di luar Kak, di luar langsung dipraktekkan kan. Kalau di luar, kalau di kelas tuh nanti kebanyakan metode ceramah aja Kak. Oke. Untuk pertanyaan Kak Amel tadi, ya, ini untuk aksi nyata ini boleh diedit Kak. Misalnya, yang tidak boleh diedit itu pada kegiatan intinya saja. Pada kegiatan intinya maksimal durasinya itu 30 menit. Jadi misalnya kakak mau ambil tag videonya di kelas untuk pembukaannya misalnya kan, pembukaan sampai ke pembukaan. Lalu nanti pas mau intinya kakak mau ambil tagnya di luar, boleh. Seperti itu. Berarti ini yang jelas videonya lebih dari 30 menit ya Kak ya, digabung dengan kegiatan awal dan kegiatan akhir. Juga ada testimoni siswa setelah penutup ya. Setelah penutup, lalu kita minta siswa untuk melakukan
memberikan testimoninya dalam kegiatan pembelajaran. Ya, 1 atau 2 orang boleh ya. Lebih boleh Testimoni juga. apa nih, Kak? Apa tadi, Kak? Bagaimana, Kak? Testimoni Pak Noven. Testimoni itu kita bertanya pada peserta didik bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini tuh senangkah apa dia gitu kan? Nah, itulah. Gitu, Kak. Itu tuh di setelah penutup ya, Kak. Setelah penutup. Setelah pembelajaran usai. Iya, setelah pembelajaran usai. Oke, terima kasih, Kak. Kak Ade, jadi durasinya itu ada batasan enggak? Batasannya kalau bisa ya jangan lebih dari 50 menit lah. Jangan terlalu panjang. Karena dia kan 1 JP, Kak. 1 JP berdasarkan jenjangnya. 35 menit lah ya, Kak Ade. Ya, bolehlah 40, boleh atau 45. Karena kan di sini kan kegiatan intinya maksimal itu 30 ya. Berarti boleh 25 gitu kan. Kegiatan intinya boleh 25. Nah, untuk kegiatan awalnya 5 menit, kegiatan akhirnya 5 menit gitu kan. Berarti 40 testimoninya berapa menit? Iya. Sekitar itulah, Kak. Sekitar itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk due date-nya ada nggak, Kak? Ya, untuk due date itu tanggal 18 kalau tak salah. Iya, betul Kak Amel, tanggal 18 ya. Jangan sampai kelewat due date lagi ya, Kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan dulu penjelasan teknis tentang aksi nyata. Nah, hanya ada 1 bukti dari kemampuan tindakan, yaitu dari Mary Ebner. Nah, tujuan pembelajaran khususnya peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, lalu yang perlu Kakak kembangkan ya dalam RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk pertemuan ini, 1 pertemuan ya Kak ya. Jadi seperti yang kemarin pada video 30 menit itu, saya membaca Kakak ada yang membuat RPP itu lebih dari 1 pertemuan. Jadi Kakak buat tetap 1 pertemuan ya. Nah, sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan, desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali backwards design ya, sesuai dengan backwards design itu pada modul 1.6. Nah, ada pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran sumber daya berbasis kekuatan. Nah, ini aset-aset ya yang ada di sekolah Kakak ya. Nah, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, mungkin Kakak yang mau screenshot atau mau foto silakan difoto. Ada foto. Nah, yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education model ya. Lalu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah.
Nah, yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam modul RPP ya. Lalu implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model atau materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Kemudian rencana asesmen rekaman otentik. video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Itu di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, sampai sini Kakak ada yang mau ditanyakan? Aduh. Izin nggak Ya, bertanya? silakan. Kalau saya yang ngambil videonya itu nanti materinya itu tentang jalan cepat tuh Kak. Boleh Kak? Materi bebas Kak ya, sesuai dengan yang ada di buku ajar Kakak ya. Iya Kak. Boleh Kak ya? Ya boleh, tapi yang masuk semester ini ya. Iya. Semester ini dan sesuai lah dengan ininya, jurnalnya. Iya Kak. Makasih Kak. Oke. Dan satu lagi yang perlu Kakak ingat untuk poin nomor 3 ini, kemarin pada Kakak yang mengupload itu kan masih ada yang masuk RPP-nya saja, lalu rekamannya saja. Nah, boleh berbagi Kak, siapa yang bisa berhasil kemarin? Ya. Mengupload kedua-duanya, linknya itu. Kami pinjam-pinjam memang. Kita enak, nanti mengganggu terus lah ke sini. Kak Lastri, boleh berbagi Kak tentang nomor 3 ini Kak? Ya Kak, suara sini agak ini Kak, berisik. Ah, dengar kok, dengar. Dengar Kak. Caranya kemarin tuh Kak, cara masukkan video sama modul. Iya. Itu kalau punya Lesti dimasukkan ke ini drive, buat folder gitu kan di drive tuh. Dan tuh upload di situ video sama modul ajar. Dan tuh linknya baru di copy, baru langsung ke masukkan ke LMS gitu Kak. Oke. Oke, atau bisa juga ya Kak, misalnya video pembelajarannya Kakak upload di YouTube ya. Boleh upload di YouTube ataupun di Drive, lalu Kakak copy linknya. Kakak copy ke Microsoft Word ya, di Word. Nah, RPP-nya juga Kakak ini kan upload di Drive, linknya masukkan di Word sama. Nah, yang Word itu saja yang Kakak upload di tugas LMS, boleh juga. Gitu. Jadi tak bolak-balik, kemarin kan ada yang cuman bisa masukkan RPP-nya saja, ada yang bisa masukkan videonya saja. Nah, jadi dari ketiga model ini Kakak silahkan pilih salah satu ya. Kakak mau milih model pendidikan gerak kah, atau tentang pendidikan kebugaran, atau SEM? Silahkan dipilih saja. Oke, selanjutnya. Nah, tentang aspek penilaian, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini ada interaktif, berarti ada timbal balik ya, antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, lalu pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang pertama adanya pembukaan,
Ya, seperti biasa ya. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan kontennya, umpan baliknya, ya, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Lalu penutupan proses belajar. Nah, yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, merancang asesmen otentik dan menerapkannya ya. Nah, selanjutnya refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk. Nah, petunjuk 3 tahap kemarin ya kakak ya, sudah pernah kakak buat kan? Oke, yang 3 tahap kemarin itu what, so what, dan know what. Nah, kalau tahap pertama tentang what itu menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Lalu untuk so what-nya menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Nah, ini sudah kakak buat semua ini ya. Lalu tahap untuk know what-nya, proses mengevaluasi dalam merancang perbaikannya, merencanakan perbaikan. Lalu keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan atau manajerial kelas, isu-isu kontekstualnya dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan pada proses refleksi tadi, yang pertama jangan hanya mendeskripsikan, tetapi kakak jelajahi dulu ya dan jelaskan apa yang terjadi. Lalu yang kedua, jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Nah, di sini kakak menunjukkan bagaimana dalam memahami ya, mengapa hal-hal tersebut itu terjadi dan apa yang dilakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikap selektif. Keempat, lihat ke masa depan. Oke, nah ini rubriknya. Boleh kakak foto ya. Jadi nanti saya saat menilai kakak dalam membuat rubrik refleksi itu seperti ini. Jadi penilaiannya seperti ini ya. Kalau saya baca terlalu lama nanti. Jadi kakak-kakak boleh di screenshot ataupun di foto. Silakan ya. Sudah? Sudah, Kak. Oke. Nah, kita lanjutkan ke lini masa. Nah, penyusunan aksi nyata ini waktunya kalau tanggal 18 berarti berapa hari? 8 hari ya. 10 hari. 10 hari ya. Nah, Iya, Kak. tanggal 18 itu sudah diupload ya Kak ya, jangan molor lagi ya, ini panjang kan waktunya kan. Nah, mulai dari perencanaan penyusunan aksi nyata ya, RPP, lalu upload RPP-nya, menyusun aksi nyatanya, penilaian, lalu refleksi akhir aksi nyata.
Oke, diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini Kakak, jika masih ada yang belum dipahami tentang pembuatan aksi nyata ini, kita diskusikan. Silakan Kakak yang masih bingung, yang masih ada tanda tanya. Silakan. Berarti Kak setelah ini kegiatan ini baru masuk modul 3 Kak? Iya, betul Kak. Jadi kita ke aksi nyata dulu. Jadi aksi nyata ini intinya seperti mengimplementasikan apa yang sudah Kakak pelajari dari modul 1 dan 2. Seperti itu Kak. Iya Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi Kakak? Silakan. Kak. Ya, silakan. Kak, untuk pembuatan aksi nyata itu kan minimalnya terserah kan sampai 30 sampai 40 50 menit ya. Berarti Iya. kalau kurang kayak saya kemarin kan cuma 28 menit tuh Kak. Nggak masalah tuh. Bagaimana Kak? 20 menit? Ya 28 menit. Kalau kemarin saya 28 menit cuman. 28 menit ya. Berarti kan masih kurang Kak, gitu. Ya berarti Jadi nanti harus. Jadi kalau bisa inilah ditambah ya Kak waktunya nanti ya Kak. Iya Kak, kemarin tuh yang bagian kameramennya nggak bilang pula kalau udah belum sampai 30 menit. Oke. Siap. Jadi dangkung Pak Saipul. Ada lagi Kakak? Kak Uki aman Kak Uki? Udah paham semua? Udah oke semua? Kalau udah semua kita lanjutkan lagi nih. Udah. Oke Kak, mantau aja dan nyimak. Siap Kak Saiful. Pak. Waalaikumsalam. Oke, kalau sudah, tadi Kakak juga sudah merefleksikan ya koneksi antar materi, modul 1 dan 2, juga sudah memahami ya bagaimana tentang penugasan aksi nyata. Oke, penutup, akhir ya sebelum ditutup. Nah ini ada 2 buah pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari.
Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Maya dengan Lastri itu macam nonton wayang gitu, tepuk tangannya berdua. Oh. Oke, Kak, terima kasih. Untuk materi kita Sama-sama. telah selesai ya. Iya, Kak. Keluar dari kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipimpin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. doa penutupnya? Pak Novel. Silakan satu orang untuk memimpin doa penutup kita. Oke, baik, saya pimpin doa penutup. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan dengan sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bilang, kalau 20 bilang. Ya, Kak, kalau memang masih ada yang didiskusikan, boleh ya saling bertanya. Iya, nak. Oh, laki itu beli sendal laki, ada yang laki. Tak ada laki. Maya lah nak ajak foto.